Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Nur Hasanah, NPM 1901011082, nomor urut D016. Kelas A, dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi MPDI, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang telah diberikan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif siswa. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir secara logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains. Siswa tidak boleh hanya menghafal rumus, tetapi juga menemukan konsep dasar sehingga bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, baik hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang sebelumnya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan karena manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kajian afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Al-Quran, Hadis adalah bagian dari pelajaran pendidikan agama Islam yang memberikan pendidikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran, Hadis. Perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini yaitu menciptakan siswa mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafal ayat-ayat pilihan. Selain itu, siswa dapat memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan bahan kajian pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya, serta dapat mengkorelasikan antara Al-Quran dengan hadis Nabi yang sedang dipelajari.
Selain itu juga dalam proses pembelajaran lebih menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat terdapat pada Al-Quran hadis, sehingga siswa akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat dan dapat mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pelajaran yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu yang pertama, sejarah pembukuan Al-Quran dan hadis sejak masa Rasulullah sampai masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, pokok-pokok ilmu tajwid yang meliputi teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran. Yang ketiga, terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Quran, hadis yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Guru memberikan peranan penting dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Adapun 5 strategi yang dapat digunakan pembelajaran Al-Quran hadis dalam menghadapi tantangan 4.0. Yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru menjelaskan pembelajaran dengan audio ataupun bagan. Kemudian siswa mengerjakan soal pembahasan dan dilanjutkan dengan penilaian. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Pemberian stimulus dan pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa akan meningkat sehingga siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi sesuai kecerdasan yang dimilikinya. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus diterapkan sedini mungkin. Penguatan pendidikan karakter memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa. Kemudian yang keempat, melek teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa. Guru bisa memanfaatkan dengan cara menjadi blogger. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan. Selain itu, siswa dapat mengulang materi yang telah diberikan. Tentu saja guru memberikan pengertian kepada siswa menggunakan teknologi untuk dalam hal baik. Kemudian yang kelima, menjadi guru afektif. Guru afektif adalah guru yang berpikir secara kritis bagaimana cara menjadi lebih baik. Dengan cara pikir guru menjadi lebih baik akan mencari solusi apabila dalam pembelajaran ilmu yang ditransfer siswa belum sepenuhnya dipahami. Kemudian yang keempat, pertanyaannya, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini? Media pembelajaran menjadi salah satu unsur sumber belajar yang penting untuk digunakan. Keberadaan media pembelajaran ini menentukan kesuksesan pembelajaran. Media pembelajaran sendiri merupakan campuran antara bahan belajar dan alat belajar. Apalagi pembelajaran di era pendidikan 4.0 ini sangat membutuhkan media pembelajaran berteknologi. Kondisi pendidikan di era
4.0 menjadi tidak monoton. Hal ini dapat dikatakan dari banyaknya media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan guru kepada siswa. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan objek dengan ide, menjelaskan konsep yang sulit, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedur. Contohnya, tape recorder, yaitu seperti ini. Kemudian yang kedua, media audiovisual. Media audiovisual mengandalkan indera penglihatan. Audiovisual berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mudah dicerna dan diingat. Contohnya bagan, yaitu seperti ini. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menampilkan suara dan gambar. Contohnya video, seperti ini. Video menggambarkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau kejadian sehingga dapat memperkaya pemaparan. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu, apa pendapat Anda? Yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya. Dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19, pandemi COVID-19 telah mengubah pola pembelajaran secara masif. Proses pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka sekarang berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Pendapat saya mengenai evaluasi pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 yaitu pembelajaran Al-Quran hadis ataupun pembelajaran lainnya tidak efektif jika dilakukan secara daring atau online, karena siswa kurang mendapat penjelasan yang lebih detail dari guru dan guru sulit untuk memastikan bahwa apakah siswa tersebut dapat memahami materi yang diberikan. Serta masalah siswa dengan kendala jaringan, tidak punya kuota, tidak punya alat hubung, ataupun siswa menyepelekan pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran kualitas bagi materi pelajaran. Hal ini sama dengan pendapat dari pakar pendidikan yaitu Isa Ansori menilai sistem pembelajaran daring atau online yang diterapkan tidak efektif karena metode daring belum disiapkan sepenuhnya, sehingga banyak keluhan dan masalah baik siswa maupun orang tua. Itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.